Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas satu tema tentang hakikat saum yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Perisai yang membentengi orang yang puasa tadi, ya, agar akhlaknya terjaga, ya, adabnya terjaga, kemudian ibadahnya terjaga, ya. Karena puasa itu sendiri kalau disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, ya, agar terbentuk pribadi takwa dari orang yang puasa tadi. Dan takwa adalah totalitas dalam ketaatan di jalan Allah, mengerjakan seluruh yang diperintah dan menjauhi seluruh yang dilarang. Dan takwa adalah ketakutan total kepada Allah, mengharap semata ridha Allah Subhanahu wa taala dan menghindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga memang yang diminta untuk menjadi sebenar-benar takwa, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa artinya totalitas dalam ubudiyah. Sebenar-benar takwa artinya totalitas dalam ketaatan, mengerjakan ketaatannya total hanya mengharap ridha Allah dengan menjaga keikhlasan, dan meninggalkan larangan Allah pun totalitas karena memang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu sendiri buahnya akhlak. Kalau takwa itu bisa diartikan hablum minallah, maka buahnya adalah hablun minannas, ya. Dan itu bisa dibentuk lewat puasa. Lisan terjaga, akhlak terjaga, gitu ya. Etos kerja terjaga, semangat terjaga. Itu kalau puasanya sukses. Karena saum dalam syariat Islam artinya al-imsak. Artinya menahan. Kalau di kebanyakan masyarakat kita, imsak itu adalah 10 menit sebelum azan subuh gitu ya. Padahal maksudnya imsak itu adalah puasa. Definisi puasa adalah imsak. Asyam sama dengan al-imsak, ya. Puasa itu adalah menahan. Imsak artinya menahan. Dan menahan itu sejak azan, bukan 10 menit sebelum azan. Sejak terdengar suara azan, ya. Hatta yatabayyana lakum khaytul aswadi minal khaytil abyadi minal fajr. Sampai jelas benang hitam dan benang putih, maksudnya apa? Jelas fajarnya gitu ya. Jangan kalau misalnya kita di satu tempat yang nggak kedengaran suara azan, udah pastikan saja. Pastikan sudah ada sedikit semburat putih, itu sudah masuk fajar gitu ya. Jadinya sejak kita pastikan ini sudah mulai fajar, ada semburat sedikit putih di gelap gulitanya waktu malam sebelum fajar, sampai kapan kita puasa? Sampai matahari terbenam, sampai maghrib, ya. Dan niat puasa tempatnya adalah dalam hati dan boleh dilafalkan secara lisan, nggak masalah. Niat puasa tempatnya di dalam hati dan boleh dilafazkan, ya, nah, dengan lisan, ya. Harusnya sih nawaitu saum, ya, apa entah itu niat puasanya Ramadan, saumir Ramadan, nawaitu saum, apa saum sunnah, saumul itnain, atau saum sunnah Kamis, nawaitu saumil Khamis, ya, nggak masalah. Tapi kita kan kadang-kadang niatnya nawaitu saum magodin, saya niat puasa besok, diucapinnya pagi, ya udah, itu hari itu berarti nggak niat, ya. Harusnya kalau kita mengatakan nawaitu saum magodin, makanya penting untuk melafazkan niat. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Saya niat puasa hari ini, puasa Ramadan. Saya niat puasa, ya, hari ini puasa Senin gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita suka nawaitu sama godin tapi ngucapinnya bukan malam, ngucapinnya udah pagi hari itu. Walaupun memang niatnya untuk hari itu, ya, nggak masalah. Kita nggak tahu kan banyak yang nggak bisa bahasa Arab, ya, sehingga memang hanya mengikut saja, ya. Jadi mengikut kebiasaan. Nah, itu yang memang penting pada akhirnya untuk apa? Untuk kita mengerti, ya, harus kita mengerti esensi dari puasa, cara puasa, niat puasa, ya. Adapun puasa sunnah maka boleh diniatkan sebelum waktu zawal. Maksudnya boleh siang hari niatnya. Tadi yang kita sebut niatnya itu sebelum terbit fajar atau dari malam hari, itu niat puasa wajib, niat puasa fardu. Puasa fardu itu apa? Puasa Ramadan.
puasa qada Ramadan, puasa nadar. Itu 3. Puasa wajib atau puasa fardu. Ya, jadi puasa yang fardu ya. Kutiba alaikumusiyam. Nah, ketika disebut kutiba berarti difardukan. Diwajibkan puasa Ramadan, qada Ramadan dan puasa nazar. Adapun puasa-puasa sunnah itu niatnya boleh siang hari kayak jam-jam segini nih, sebelum zawal tapi ya, sebelum zuhur. Sebelum zuhur, ini mau udah azan zuhur ya. Sebelum zuhur boleh. Ya, artinya gini, dengan catatan ya nggak ada makanan sama minuman yang masuk. Ya, dari subuh nggak ada makanan minuman yang masuk. Misalnya bangun tidur, kejar-kejaran sama waktu, sama kegiatan. Habis bangun tidur, buru-buru, wudhu, sholat. Habis sholat mandi, nggak ada minum, nggak ada makan. Betul-betul kejar-kejaran. Karena apa? Karena jalan ke kantor macet gitu ya. Akhirnya udah sampai kantor langsung kerja. Wah, brek 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 brek, baru sadar, udah jam 10. Ini hari apa ya? Hari Kamis gitu ya. Udah deh tanggung gitu kan, tanggung. Udah deh saya niat puasa Kamis boleh. Tapi itu tidak dibolehkan kalau untuk puasa fardu. Kalau untuk puasa Ramadan, qada Ramadan, nazar nggak boleh. Niatnya jam segitu ya. Jadi niatnya harus dari sebelum azan subuh berkumandang atau justru niatnya dari malam. Ya. Jadi kemudian juga saum sunnah itu jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW sering mengerjakan hal seperti itu. Ibadah saum, puasa dalam Al-Quran ya terdapat dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 188, itu semua tata caranya. Fikihnya ada di ayat 183 sampai 188 surat Al-Baqarah. Ya, berawal dari perintah saum itu kalau kita bicara puasa yang fardu atau puasa Ramadan. Diakhiri dengan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil atau korupsi misalnya di ayat 188-nya. Kenapa? Karena itu adalah asar atau implikasi yang mesti ada dari orang yang puasa, yaitu terjaganya akhlak dan adab terhadap Allah dan terjaganya adab dan akhlak terhadap sesama manusia. Orang puasa nggak boleh korupsi, orang puasa nggak boleh nyuri, orang puasa nggak boleh. Jangankan korupsi nyuri, bohong aja, ya puasanya bisa rusak. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan batal, ya marah-marah. Kata Umar bin Khattab batal. Kalau kata Aisyah nggak batal, cuman hilang pahalanya. Bohong, marah, pokoknya segala sesuatu yang indikasinya tidak bisa menjaga hawa nafsu. Padahal puasa itu kan junnah, perisai, imsak, nahan. Yang ditahan bukan lapar dan haus saja, yang ditahan bukan makan dan minum saja. Tapi yang ditahan ya dari ujung kepala, isi pikiran kita, ya mata kita, terus kemudian hidung kita, lisan kita, telinga kita, mulut kita terutama, tangan dan kaki kita. Dan paling lengkap lagi kalau bisa menjaga hati. Makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan ada puasa orang awam yang cuman gak makan, gak minum, gak hubungan syahwat. Itu puasa orang awam. Gak hubungan suami istri, itu puasa orang awam. Karena ternyata ada puasa yang lebih khusus dari sekedar awam. Dia gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri, dan dia ya menjaga matanya, panca inderanya. Panca inderanya nih yang mata, telinga, mulut, tangan, kaki dijaga. Tapi ada puasa yang lebih khusus lagi yang sangat spesial, ya mempuasakan hati. Jadi sudah nggak makan, nggak minum, ya nggak hubungan suami istri, anggota panca inderanya terjaga, ya. Kemudian juga hatinya juga terjaga, ya. Artinya ini puasa yang sudah sangat spesial, yang memang pahalanya kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu puasa yang sangat spesial, aku akan berikan pahala, ganjaran, hadiah yang spesial juga. Dan hanya aku yang tahu apa itu ganjarannya. Artinya nggak bisa diprediksi, ya. Karena kebanyakan manusia kalau kita bicara tentang uh, pahala udah sangat paham, ya. Innal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat dari amal yang kita kerjakan. Ibarat kata ya, kita infak 100.000, pahalanya itu dengan dinominalkan jadi 1 juta, akan dapat ganti 1 juta gitu ya. Itu banyak ulama yang sangat sangat meyakini itu. Jadi ada yang beberapa orang beberapa kali infak satu kantong 100 dirham itu mereka menanti-nanti dari Allah hari itu juga akan dapat 1.000 dirham. Sampai begitu. Saking yakinnya satu kebaikan berbuah pahala 10 kali lipat. Tapi kata Allah kalau puasa nggak gitu.
Puasa apalagi saumul khususul khusus yang tadi Imam Al-Ghazali katakan puasa yang sangat khusus yang menjaga bukan cuman syahwatnya, bukan cuman syahwat makan minum dengan hubungan suami istrinya, tapi juga syahwat mata, telinga, lisan, tangan, kaki, plus mempuasakan pikiran dan hati. Wah, itu luar biasa pahalanya ya. Allah mengatakan sampai itu rahasiaku. Aku merahasiakan yang jelas lebih dari cuma 10 kali lipat, lebih dari 700 kali lipat, lebih dari yang tidak berbatas. Itu kalau memang bisa mempuasakan semuanya. Makanya kenapa orang yang lagi puasa menjaga semuanya harusnya. Kan banyak yang berpikir puasa itu cuma sekedar nggak makan nggak minum selesai. Ya, hari-harinya ya biasa kayak hari-hari yang lain, cuman bedanya nggak makan nggak minum. Padahal nggak boleh seperti itu gitu ya. Dan juga sampai disebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib itu di ayat 186. Saat puasa itu adalah saat terdekat seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat terdekat seorang hamba berdoa ya. Jadi selalu kaitannya antara puasa dengan tilawah Quran dan antara puasa dengan doa. Da'watus shaim la turad inda fitrihi ya. Doa orang yang puasa nggak akan Allah tolak khususnya saat buka puasa. Artinya udah seharian dari subuh berkumandang itu doa-doanya nggak tertolak. Khususnya ketika buka puasa itu lebih lagi tidak tertolak. Jadi makanya kenapa sudah mendekat-dekati azan maghrib itu waktu yang spesial, itu waktu khusus. Jangan sibuk di dapur, jangan sibuk masak, jangan sibuk di pasar takjil. Ya, jadi kalau udah asar menuju maghrib, udah tuh bacanya sudah zikir dengan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Kalau fa'fu anni hanya berdoa untuk diri sendiri. Kalau fa'fu anna berarti untuk diri sendiri, untuk keluarga, ya, untuk teman, untuk sahabat, untuk anak cucu itu fa'fu anna. Kadang ditambahkan dengan menyebut Asmaul Husna, silakan. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karimun rahimun. Ya, raziqun ya tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi sering kita tambahkan Asmaul Husna dan itu sangat boleh. Sehingga Allah SWT menginginkan hambanya juga menjaga adab bukan hanya kepada sesama manusia, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi puasa kita lemes, tentunya nggak boleh teriak-teriak itu kalau sama manusia. Dan dengan Allah juga ya pasti lebih lemah lembut lagi. Doanya sangat santun, lemah lembut, ya doanya merintih, melirih. Nah itu Allah suka ya. Adab kepada Allah harus senantiasa memohon dan bermunajat. Dan Allah itu zat yang sangat suka diminta. Ya, kalau manusia sangat bosan diminta terus. Minta lagi. Itu kata manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya tidak meminta, yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau nggak pernah minta sama Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi kalau udah nggak puasa nggak minta, lagi puasa juga nggak minta. Alasannya lemes mau berdoa, itu kelewatan. Meminta dan berdoa itu satu ibadah yang gratis. Masa gratis aja, nggak ada tenaga gitu ya. Dan memang fitrah manusia itu menyenangi makanan, minuman, hubungan syahwat ya, perhiasan dunia ya, dan juga segala sesuatu yang menjadi perhiasan ya, yang menjadi perhiasan, penyedap pandangan mata itu manusia semua sangat menyukai. Sama halnya dengan jasad, ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki kecenderungan ingin kembali dan mendekat ke asalnya. Kalau jasad ingin selalu berdekatan dengan tadi ya, syahwat ya, dan juga syahwat itu apapun juga yang tubuh rasakan enak. Ada syahwatul lisan, syahwatul kalam, tukang ngomong, tukang ngobrol gitu ya. Terus ada ada syahwatul nazar, ngelihat pengen yang ngelihat yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, padahal bukan jatahnya, bukan haknya ya. Makanya kenapa dipuasakan gitu ya, supaya nggak jelalatan. Ada juga syahwatul apa syahwatus sama, ada syahwat mendengar, senangnya dengar gunjingan, senangnya dengar gosipan gitu kan ya. Nah, jadi memang ini harus diistirahatkan semua ketika lagi puasa kalau ingin puasanya tidak sia-sia ya. Nah, jadi jasad membutuhkan ataupun menuntut
Itu padahal harus ada yang dibatasi. Nah, sedangkan ruh menuntutnya lebih lagi, menuntut kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita itu menuntut munajat, menuntut tadarru, menuntut waktu spesial, waktu khusus agar bisa bermesraan dengan Allah. Ruh itu lapar, haus. Ruh itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Cuman kadang kita suka abaikan panggilan rindunya. Kadang-kadang kita suka abaikan ya bisikan-bisikan ruh yang mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga memang itu yang paling bahaya ketika kita mengabaikan bisikan-bisikannya. Padahal harusnya tidak diabaikan, padahal harusnya ya tetap didengarkan. Maaf, maaf sebentar. Ya, jadi memang penting sekali untuk kita melihat kebutuhan-kebutuhan tadi dengan mendengarkan bisikan-bisikan basiroh kita. Basiroh itu mata hati yang paling halus. Ya, balil insanu ala nafsihi basiroh walau alqa ma'adhiroh. Sesungguhnya manusia itu memiliki basiroh, mata hati yang paling halus walaupun dia memberikan 1001 alasan untuk bela diri tetap aja gitu ya. Mata hatinya yang paling halus itu mengingatkan ya. Jadi mengingatkan kamu kalau udah salah ya salah aja, ngaku aja gitu ya. Jadi suara saya masih terdengar nggak? Masih terdengar kan? Terdengar saja. Ya ya, khawatir karena lagi di Lembang jalan naik turun. Jadi memang harus peka sekali kita terhadap bisikan basiroh, mata hati yang paling halus. Dan puasa pada hakikatnya adalah pengendalian keinginan jasad melalui menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Padahal hanya siang hari. Artinya apa? Untuk yang halal saja ditahan di siang hari. Apalagi yang haram nggak bukan ditahan lagi namanya dihilangkan. Kalau yang haram jangan berhenti, jangan libur ya sebulan Ramadan misalnya. Atau libur saat puasa saja nggak boleh. Kalau yang haram itu dengan puasa harusnya berhenti. Sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan itu ada dua malaikat yang saut-sautan. Yang satu mengatakan ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang biasa rutin berbuat kebaikan lanjutkan. Wa ya baghiyasy syarri adbir. Wahai yang biasa rutin berbuat keburukan hentikan. Jadi bukan liburkan ya. Kan banyak yang postpone ya libur. Libur dulu maksiatnya ya, libur dulu pacarannya ya, libur dulu ngerokoknya ya, libur dulu. Harusnya sudah cut ya ketika masuk bulan ketaatan, madrasah Ramadan, atau kalau yang kita rutin Senin Kemis, kita yang rutin Nabi Daud, kita yang rutin Ayamul Bait ya, sudah selesai itu bukannya saat puasa saja kita nggak maksiat, lepas puasa maksiat lagi nggak boleh begitu. Jadi memang harusnya itu pengendalian keinginan jasad ya saat kita puasa dan harusnya itu bisa menjadi sistem controlling yang permanen harusnya. Jadi bukan cuma Ramadan, bukan cuma saat puasa. Sehingga banyak yang mengatakan ya kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah orang-orang yang rabbani yang soleh betulan sepanjang masa wala takun ramadaniyin. Jangan yang solehnya kalau bulan Ramadan saja. Ya, kemudian jadi dilihat hakikat pengendaliannya. Ya, jadi jangan sampai keinginan jasad tadi mengendalikan ya jadi justru mengendalikan diri harusnya diri kita dengan penuh kesadaran mengendalikan bisikan-bisikan syahwat apalagi ruh ya ruh ini tidak terikat lebih halus dia sehingga dalam kondisi seperti ini keberadaan ruh menjadi relatif bebas tak terikat lagi dengan keinginan rendah jasad sehingga dapat dengan mudah mendekat kepada Allah itulah mana ayat fa inni qarib jadi harusnya memang Pak ini korib itu memang dekat dekat dengan apa dekat dengan Allah dekat dengan ketaatan ya dekat dengan ketaatan dekat dengan Allah dekat dengan perbuatan-perbuatan baik menjauh dari perbuatan buruk ya dan puasa adalah amalan jasad dan batin sekaligus amalan lahir sekaligus amalan batin amalan ruhiyah dengan jasadiah dalam ibadah puasa terdapat hikmah yang sangat besar sekali di antaranya memang bentuk akhlakul karimah
Sehingga manusia dalam tingkah laku perbuatannya selalu ada dalam dua pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya, jadi dikasih ilham oleh Allah kecenderungan berbuat fujur dan berbuat takwa, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang memilih jalan mengikuti bisikan ketakwaan dan menjauhi dari bisikan keburukan, ya. Khaba man dassaha, bisikan yang kotor gitu ya, bisikan yang mencederai fitrahnya sebagai seorang muslim, ya. Jadi memang la'allakum tattaqun itu ketakwaan yang sudah menjadi kepribadian. Itu kalau memang puasanya berdampak. Ya, oleh karena itu ada keutamaan-keutamaan puasa yang memang pada akhirnya dia nanti takwinul akhlak, membentuk ya akhlakul karimah. Asfiyamu junnah, sebenarnya puasa itu perisai kata Rasulullah. Fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Jadi dalam kondisi puasa harusnya tidak yarfus, tidak berkata kotor, keji. Ya, wala yaskhab, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh meninggikan suara. Wala yajhal, dan tidak boleh bermusuhan, pura-pura nggak kenal, membuang muka, berpaling, ya. Dan kemudian tidak peduli, ya jahal juga bisa begitu. Orang puasa harusnya semakin peka, nggak boleh malah jadi nggak peduli. Wa ini meru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul ini shaim. Dan kalau ada yang nantang-nantangin tengkar, berantem, ya berjidal, bersilat lidah, nggak usah diladenin. Yang waras ngalah, cukup bilang saya lagi puasa. Ini shaim, itu aja, saya lagi puasa. Bukan lagi puasa nih siang, tar aja habis maghrib gitu ya, itu nggak boleh. Jadi memang sampai Allah SWT mengatakan as-shaim atyabu indallahi ta'ala. Sampai bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah ya, dibanding wangi kesturi. Ya, dan juga kata Allah SWT, orang yang puasa itu meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya walaupun itu halal gitu ya, hanya karena aku, kata Allah SWT. Ya, maka nanti aku yang akan memberikan balasannya. Ya, sehingga memang ya betul-betul puasa ini merupakan sesuatu yang sangat spesial sebenarnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya hadis Bukhari Muslim. Ya, dalil bahwasanya orang yang rutin puasa harusnya ya kalau memang puasanya bener, bukan cuman nggak makan nggak minum, ya maka kalau puasanya bener maka akhlaknya akan menghiasi dirinya. Ya, jadi makarimul akhlaknya terlihat. Diu'addis-shaum samratuhul matlubah. Orang yang puasa itu akan merasakan buah dari puasanya ya dalam perilaku. Jadi ya memang itulah hakikat dari puasa adalah perisai. Tidak boleh berkata kotor, teriak ya. Jadi nggak boleh teriak-teriak pokoknya kalau lagi puasa itu. Ya, sampai nggak peduli juga nggak boleh ya. Jadi puasa membentuk pribadi sabar dan disiplin. Sabar menunggu adzan gitu ya. Kecuali bagi orang yang sakit, oke ada rukhsah. Sabar menunggu adzan ya. Jadi sehingga kalau kita lihat disiplinnya juga ada waktunya. Begitu azan subuh stop makan, begitu azan maghrib menyegerakan membuka, kan gitu kan, menyegerakan berbuka. Ya, makanya disebutnya takhir, as-sahur, dan ta'jil al-iftar. Ya, jadi emang hadis ini menegaskan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari segala perbuatan, perkataan yang sia-sia. Ya. Sehingga memang penting untuk mengasah kepekaan sosial, dan Rasulullah SAW itu karena ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW tidak di Ramadan saja dermawannya, sebelum Ramadan, di luar Ramadan saja sudah dermawan, begitu masuk ke Ramadan lebih dahsyat dermawannya ya. Ya, jadinya karihil mursalah sampai disebutkan oleh uh, Jibril, Rasul itu kayak rihul mursalah, kayak angin sepoi-sepoi berhembus yang masya Allah gitu ya. Nggak bisa dihalang-halangi ya. Semakin mau mendekati akhir Ramadan semakin kencang itu ya Rasul uh, dermawannya, memberinya, sedekahnya, dan terutama memang sangat menjaga keselamatan puasanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan kepada para pemuda, khususnya karena buahnya puasa itu adalah akhlak yang stabil ya. Makanya para pemuda yang memang ingin sudah dalam kondisi usia mampu untuk menikah, apalagi usia-usia yang memang zaman sekarang kita lihat pergaulan yang luar biasa ya, usia pernikahan semakin mundur
Kemarin ada beberapa orang yang mengeluhkan putrinya yang 29 tahun nggak mau nikah, padahal udah 29 tahun. Pengennya kuliah dulu. Waduh, ini repot ya. Jadi memang inilah musibah ketika 29 tahun nggak mau nikah, maunya kuliah dulu S2, S3. Dia mau nikah umur berapa? 35. Ntar begitu udah nggak ada yang kira-kira berminat barulah mengeluh ya. Sehingga orang tuanya kemarin tuh sedih sekali. Nah, pada saat ini kita bisa mensupport para pemuda dengan pemudi untuk menikah cepat. Beda dengan kenyataan misalnya mau menikah cepat tapi belum ada jodohnya, maka solusinya adalah puasa. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya, eh, ini lewat lisannya Abdullah bin Mas'ud, lewat lisannya Ibnu Mas'ud. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kepada kami para pemuda, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, ya man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah sanggup untuk menikah, sudah punya penghasilan, ya, kemudian sudah ada calon, maka segeralah menikah. Falyatazawwaj, segera menikah, jangan tunda. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandang, ya, mendatangkan ketenangan, menundukkan pandang. Aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga ya kehormatan, menjaga kehormatan faraj, artinya apa, lebih menjaga kemaluannya itu dengan menikah. Waman lam yastati' fa alaihi bisawm, ya, dan kalau ada yang sudah mau menikah tapi belum sanggup, belum mampu, belum ada pencaharian, kemudian juga selain belum ada mata pencaharian, plus gitu ya, plus belum apa namanya, belum ada calon, mata pencaharian ada, calonnya belum ada, maka fa'alaihi bisawm, ya, hendaklah dia banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu perisai buat dia ya. Jadi puasa itu perisai, tameng, ya, sehingga orang para pemuda saya lihat sendiri dengan mata kepala ya, bahwasanya orang-orang atau para pemuda yang rajin puasa itu Masya Allah syahwatnya terjaga, lisannya terjaga, matanya terjaga, ya, dia bisa menekan syahwatnya. Makanya ini juga jadi solusi nantinya ya. Misal jadi solusi ketika masalah tegangan syahwat. Ya, ada yang mungkin pas sudah menikah, tegangan salah satunya tinggi, salah satunya pasangan tegangannya rendah. Kalau laki-laki yang tegangannya tinggi sih dia punya solusi ya, bisa poligami. Kan kalau yang terjadi sebaliknya, yang perempuan yang tegangannya tinggi, nggak ada poliandri dalam Islam. Yang ada mau nggak mau dia minta izin sama suaminya untuk banyak puasa. Ya, puasa Senin Kemis, tambah puasa Ayyamul Bait. Masih tinggi juga puasa Nabi Daud ya. Memang seperti itu. Ini hadis muttafaqun alaih ya. Jadi perisai, fa innahu lahu wija, perisai bagi jiwa muda yang kadang-kadang syahwatnya itu tidak terkontrol. Tapi Masya Allah saya lihat, saya saksikan beberapa pemuda yang rajin puasa, syahwatnya terkontrol, betul-betul terkontrol. Karena memang dengan puasa itu bukan melemahkan syahwat ya, tapi meredakan. Bukan melemahkan, beda kalau jadi lemah syahwat. Ini tidak, bikin reda gejolak syahwat ya. Dan ada beberapa kejadian yang istrinya sering mengeluh karena suaminya ternyata tipe syahwatnya yang tidak menggebu, artinya tegangannya nggak tinggi. Tegangannya menengah ke bawah, istrinya tegangannya tinggi. Uring-uringan pasti, uring-uringan ya. Apa Ustazah? Suaranya hilang. Ayamul Bait awalnya, Senin Kemis plus Ayamul Bait. Sesudah itu akhirnya istrinya puasa. Sesudah Senin Kemis Ayamul Bait masih juga merasakan syahwatnya masih tinggi, akhirnya dia puasa Nabi Daud dan tertangani masalahnya, rumah tangganya tidak retak ya. Kemudian tidak harus berakhir, kemudian juga sakinah mawaddah rahmah dengan suaminya. Nah, ini yang kita harapkan. Ternyata puasa itu adalah tameng, perisai, dan satu waktu yang sama dia obat. Ya, dia juga akan menjadi obat bagi orang-orang yang memang memiliki gejolak syahwat yang tinggi. Ya, jadi mungkin ini kita lihat dari sisi kesehatannya ya. Oleh karena itu Rasul mengatakan setan itu masuk lewat jalan darah, lewat majrid dam. Maka persempitlah jalan darah tadi agar setan tidak masuk ke dalamnya. Bagaimana mempersempit jalan darah? Maka dengan puasa. Kalau dilihat dari sisi kesehatan, orang yang puasa itu dehidrasi dalam pengertian yang bagus ya.
karena kan dia tidak minum, tidak makan. Ya, jadi beda dengan dehidrasi yang parah ya gitu ya. Yang berhari-hari nggak makan nggak minum. Tapi kalau orang yang puasa dehidrasi yang bagus karena hanya terbatasi dari subuh ke maghrib ya. Makanya ketika buka puasa harus pakai tamer ya, rutop air. Udah kenyang tuh biasanya tamer rutop air kenyang. Coba sahurnya juga pakai tamer rutop air kenyang gitu ya jadinya. Dan kuat, bukan cuma sekedar kenyang tapi kuat. Cuman kita kan kadang-kadang orang Indonesia lebih apa ya, lebih memilih bala-bala. Takmer dengan rutop itu sunnah Ustazah, yang wajib bakwan kalau untuk buka puasa. Jadi memang ini satu hal yang membuat kita penting untuk melihat manfaat puasa dari berbagai sisi, bahkan dari sisi kesehatan. Betul ketika Rasul mengatakan orang yang puasa sempit jalan darahnya. Benar, ternyata orang yang dehidrasi menyempit jalan darahnya. Makanya orang yang dehidrasi kadang-kadang ketika mau diinfus ya itu susah cari jalan urat darahnya ya. Jadi kenapa? Karena memang susah sekali untuk memasukkan jarum ke jalan darahnya. Kenapa? Karena memang menyempit. Makanya kenapa harus dimasukkan dulu cairan kalau bisa ya dari mulutnya, baru kemudian mudah untuk memasukkan cairan dari urat darahnya ya. Itu satu hal yang mengingatkan kita bahwasanya manfaat puasa banyak sekali ya, dan banyak juga orang yang tidak sanggup untuk menjalaninya. Semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan, kesanggupan, keikhlasan ya untuk apa, membentuk akhlak kita, adab kita, sulukiat kita. Semoga semuanya itu terbentuk dengan mampunya kita berpuasa. Allah berikan kemampuan. Wallahu a'lam bisawab. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.